Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Bencana bertubi-tubi terjadi di Indonesia pada awal tahun ini. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah gempa bumi yang mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa terbesar terjadi pada Jumat 15 Januari 2020 dini hari pukul 2.28 WITA yang mencapai magnitudo 6,2. Meskipun terjadi tidak menentu, banyak dari gempa bumi dengan magnitudo besar terjadi di malam atau dini hari. Di saat warga sedang terlelap, gempa mengguncang dan akhirnya menimbulkan banyak korban. Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di kepala lo. Kenapa ya banyak gempa bumi besar yang terjadi di malam hari saat kita sedang tidur? Apakah ini hanya kebetulan atau terdapat teori ilmiah di baliknya? Jika lo ingin tahu jawabannya, simak penjelasan di video ini. Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Sebelum membahas permasalahan ini secara lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu proses terjadinya gempa bumi. Secara sederhana, bencana ini disebabkan oleh dua hal, yaitu pergeseran lempeng bumi dan aktivitas gunung berapi. Namun kali ini kita akan membahas jenis pertama atau yang disebut sebagai gempa tektonik. Peristiwa ini terjadi ketika dua blok lempeng bumi atau lebih bertabrakan dan bergesekan. Proses ini kemudian menimbulkan guncangan. Gempa juga bisa disebabkan oleh patahnya batuan kulit bumi. Hal ini terjadi karena batuan tersebut tertekan sehingga tak bisa lentur lagi dan akhirnya patah. Gelombang gempa pun ditimbulkan melalui proses itu. Apalagi Indonesia berada di atas pertemuan tiga lempeng bumi sekaligus, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Aktivitas ketiganya membuat wilayah negara kita rentan untuk mengalami gempa bumi. Menurut penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi yang baru-baru ini terjadi disebabkan oleh aktivitas sesar bernama Mamuju Thrust. Ini merupakan patahan batuan yang bergerak ke atas atau thrust fault. BMKG juga menambahkan bahwa kejadian ini dapat digolongkan sebagai jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Artinya titik pusat gempa berada di dekat permukaan sehingga guncangan yang terjadi semakin kuat. Dilansir US Geological Survey, peristiwa ini diawali oleh foroshock atau gempa dengan magnitudo kecil. Setelahnya disusul oleh gempa-gempa lain yang disebut sebagai aftershock. Maka tidak heran jika hingga Senin 18 Januari 2020 sudah ada 39 gempa yang terjadi di Majene dan Mamuju. Jika dilihat dari penyebab dan mekanisme gempa yang dipaparkan sebelumnya, lo tentu tidak menemukan adanya faktor waktu, suhu, maupun cuaca kan? Semuanya terjadi murni karena pergerakan lempeng bumi. Memang benar bahwa banyak gempa yang terjadi di malam atau dini hari ketika manusia berada di alam mimpi. Akan tetapi, jika diteliti kembali, peristiwa bencana ini juga terjadi di waktu-waktu lainnya. Mulai dari pagi, siang, hingga sore hari, kamu bisa mengeceknya di laporan BMKG. Jadi, bisa dibilang bahwa bencana alam ini tidak mengenal waktu, bukan hanya di malam hari. Bahkan, tak sedikit gempa besar yang terjadi ketika langit masih terang. Contohnya gempa di Aceh pada tahun 2004 lalu yang menimbulkan tsunami pukul 7.58 WIB, dan gempa di Palu dan Donggala tahun 2018 pukul 18.07 WITA. Setelah mendengar penjelasan di atas, lo mungkin bertanya-tanya, lalu kenapa selama ini kita mengira bahwa mayoritas gempa terjadi di malam hari? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut cukup sederhana. Anggapan ini berasal dari perspektif kita sendiri. Pada umumnya, gempa yang terjadi di malam hari menelan korban yang lebih banyak. Masyarakat juga dikagetkan karena berita-berita tersebut. Akibatnya, kita lebih mudah mengingat peristiwa itu. Lain halnya jika gempa terjadi di siang bolong, masyarakat yang sedang beraktivitas bisa lebih mudah mengevakuasi diri. Jadi, kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan tidak sebesar gempa di malam hari. Dilansir CSUSM, gempa yang terjadi di siang hari khususnya yang bermagnitudo kecil lebih mudah terabaikan oleh manusia. Sebab guncangannya akan tertutupi oleh aktivitas kita.
Sementara jika gempa terjadi di malam hari, getaran yang ditimbulkan akan lebih terasa. Maka dari itu selalu waspada dimanapun lo berada ya.